Ya, saya Vera Fernanda dari kelas 5 TIB Malang. Saya akan menjelaskan tentang proyek UTS yang saya buat. Di sini saya membuat program e-cuti. E-cuti itu adalah program untuk pengajuan cuti yang dilakukan oleh karyawan berbasis online. Di sini bisa kita lihat tujuan dibuatnya e-cuti. Jadi tujuan dibuatnya e-cuti itu adalah yang pertama agar karyawan dapat melakukan cuti secara online. Kemudian yang kedua, memberikan alternatif solusi untuk memperbaiki permasalahan cuti dan prosedur yang lebih luas agar lebih efisien dengan dukungan teknologi. Jadi sekarang ini kan memang sudah banyak ya yang menggunakan teknologi. Jadi saya di sini coba untuk membuat program e-cuti secara online. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pelatihan secara intensif kepada pengguna sistem agar menjadi user yang handal dalam pengaplikasian sistem. Kemudian di sini ada IRD e-cuti. Jadi sebelum kita buat database, lebih baiknya kita membuat IRD terlebih dahulu. Jadi di sini ada table user. Table user itu di sini ada ID user sebagai primary key, kemudian NIK sebagai foreign key. Di sini kemudian ada username dan password. Kemudian ini satu user memiliki satu karyawan. Ini NIK sebagai primary key, kemudian ini nama, divisi, email, nomor telepon, alamat, dan foto. Kemudian satu karyawan memiliki banyak cuti. Jadi di sini ada primary key-nya itu ada ID cuti, kemudian NIK-nya di sini ada foreign key, kemudian nama lengkap, alasan cuti, awal cuti, dan akhir cuti. Kemudian di sini satu cuti memiliki banyak detail cuti. Dan ini ID detail cutinya sebagai primary key, ID cuti sebagai foreign key, kemudian ada nama, jumlah cuti, cuti diambil, waktu cuti, dan sisa cuti. Kemudian di sini ada desain aplikasi login. Biasanya di sini saya membuat aplikasi ini. Yang pertama adalah dia meminta untuk login. Jadi pastikan bahwa user tersebut adalah member yang mempunyai username dan password. Jika dia bukan member atau dia belum memiliki username dan password, dia bisa sign up di sini. Dia bisa daftar melalui web ini. Kemudian ini desain aplikasi master. Jadi ini master web dari e-cuti. Di sini ada button home, kemudian ada button profile. Button profile itu jadi dia bisa menampilkan data diri karyawan, data diri pengguna itu sendiri. Kemudian ini ada input cuti. Jadi karyawan bisa menginput cuti di sini secara online. Yang terakhir di sini ada logout untuk keluar dari akun. Kemudian ada transaksi. Desain transaksi di sini desain transaksinya itu adalah menginput cuti itu sendiri. Nih, jadi jika dia di approve, transaksi tersebut akan jalan. Tapi jika dia tidak di approve, maksudnya tidak di approve adalah jika dia telah melebihi limit batas cuti yang ditentukan, otomatis dia tidak akan di approve. Kemudian di sini ada saya tambah dari desain aplikasi dari master data diri. Jadi di sini sebenarnya ini menu profile ya. Jadi kita bisa lihat data user. Di sini ada NIK, nama, divisi, email, nomor telepon, alamat, dan beserta fotonya pun ada. Oke, langsung aja kita beralih ke relasi database. Di sini saya menggunakan phpMyAdmin. Ya, jadi sebelum kita menggunakan phpMyAdmin, pastikan bahwa SAM-nya sudah running. Jadi Apache dan MySQL kita start terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah saya buat ya database e-cuti, namanya e-cuti. Kemudian di sini ada 4 table seperti yang di saya jelaskan tadi. Di sini ada cuti, ya ini belum saya isi ya, nama lengkap. Nah ini tipe datanya.
Ini dia sebagai primary key dan ini foreign key. Kemudian di sini ada detail cuti, sama, ini juga tipe datanya. Kemudian ini primary key dan ini foreign key. Kemudian ini karyawan. Ini juga tipe datanya, ini primary key, ini foreign key, sama seperti yang IRD saya jelaskan tadi, ya kurang lebih sama. Kemudian ini table user, ya di sini primary key, kemudian ini foreign key, username dan password untuk melakukan login. Langsung aja kita ke relasinya ya, relasinya itu di sini. Nah, ini dia relasinya. Jadi gini. Ini ada NIK, kemudian dia merelasikan ke karyawan. Jadi di sini menurut saya ya yang menjadi utamanya itu adalah tabel karyawan. Jadi tabel karyawan ini adalah intinya. Jadi ada beberapa tabel di sini yang harus merujuk ke tabel karyawan. Seperti ini di tabel user dia foreign key NIK. Ya, kemudian di sini dia merelasikan ke tabel cuti, NIK juga. Kemudian ini dari tabel cuti ke detail cuti. Sini ada ID cuti. Oke, langsung aja di sini saya punya sampel dari aplikasi yang saya udah jelasin tadi. Emang belum sesempurna yang seharusnya, tapi di sini saya mencoba buat ini ya. Ini tabelnya seperti yang di IRT tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada tabel cuti. Ya, ini tabel data. Kemudian di sini ada ini tabel detail cuti. Kemudian ini tipe datanya juga. Ya, ini primary key dan ini foreign key. Kemudian ini ada karyawan. Sama, ini juga tipe datanya. Kemudian ini primary key dan ini foreign key. Dan ini tabel user adalah sebagai login. Ini username dan password yang sudah saya input sebelumnya. Jadi di sini ini tampilannya, ini tampilan loginnya memang beda dari desain aplikasi yang saya sudah jelaskan tadi sebelumnya. Ini sangat sederhana, tapi saya coba untuk codingannya. Oh ya, di sini kita coba contoh untuk username dan password yang salah. Misalnya di sini saya akan menulis Andrew, passwordnya 123. Kemudian kita sign in. Maaf, username atau password Anda salah. Coba di sini menggunakan username dan password yang sudah saya input sebelumnya di sini. Yaitu nama saya dan passwordnya 123, kemudian kita sign in. Anda berhasil login. Oke. Ya, dan inilah tampilan masternya yang tadi saya sudah jelaskan. Memang masih beda, tapi saya akan coba untuk perbaiki agar lebih bagus lagi. Kemudian ini karena ini page-nya belum saya bikin, jadi ini belum bisa ngelink. Ini baru hyperlink, tapi dia belum bisa ngelink. Ya, kita kulik codingannya. Ya, di sini ada ini ya, ada file koneksi.php. Ini untuk mengkoneksikan antara PHP dengan database. Jadi di sini localhost, servernya itu localhost. Localhost itu yang ini. Kemudian ini ada database, nama database yang akan dikonekkan itu apa? Di sini tadi saya menggunakan ecuti, database ecuti, kemudian username itu root. Dan passwordnya juga. Nah, ini adalah sintaks untuk mengkonekkan PHP dengan database. Kemudian ini menu utama. Menu utama itu yang ini ya, master. Ya, jadi aplikasi ini tidak akan bisa masuk ke menu utama sebelum login terlebih dahulu.
Jadi kalau misalnya kita masukkan form login di sini, localhost http form login, ya, form login, dia akan tetap masuk ke ini apa, table login. Jadi dia nggak akan bisa masuk ke table menu utama, ke halaman menu utama sebelum dia login. Seperti sosial media ya, kita nggak bisa kan masuk ke webnya sebelum kita punya akun dan kita login terlebih dahulu. Jadi ini ada logo, kemudian ini nah ini tampilan-tampilannya. Ini untuk button home, ini kemudian untuk button profile, ini untuk button input cuti, kemudian ini ada button logout. Kemudian di sini ada page form login. Ya, sama ya yang tadi. Kita harus login dulu dan ini cara sintak-sintaknya kayak gini. Ada username, password, di sini ada input type-nya teks, ini untuk memasukkan teks. Kemudian ini ada color. Nah, ini memang ini tombol sign up ini belum berfungsi. Tapi nanti akan saya coba buat untuk button sign up-nya. Kemudian di sini ada cek login. Cek login juga adalah page yang mendukung untuk koneksinya database dengan PHP. Ya, ini include-nya ini harus terhubung ke koneksi.php. Kemudian ini dia meminta username dan password. Dan ini select bintang from user. User itu adalah table yang saya login tadi. Ya, seperti ini. Ya, Anda berhasil login. Jika ini Anda berhasil login, kemudian dia akan mengarahkan ke halaman menu utama, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tampilan websitenya dan fungsi-fungsi dari sintaksnya nanti akan saya perbaiki untuk selanjutnya. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.